warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri Korira. Kali ini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui apakah di dalam satu model regresi linear OLS atau ordinary least square terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Sedangkan asumsi klasik itu sendiri adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi agar model regresi linear OLS tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Lalu, jenis regresi linear OLS ini terbagi menjadi dua, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Dan regresi linear ini terdapat uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi. Dan yang membedakan antara regresi linear sederhana dan regresi linear berganda adalah pada regresi linear berganda terdapat satu lagi uji asumsi klasik, yaitu uji multikolinearitas. Yang pertama ada uji normalitas, ialah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel apakah sudah berdistribusi normal atau belum. Lalu yang kedua ada uji autokorelasi, yaitu uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan pada model regresi pada model asumsi klasik autokorelasi, yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dan pengamatan yang lainnya. Yang ketiga yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas adalah adanya hubungan linear antara variabel bebas pada model regresi ganda. Dan yang terakhir ialah uji heteroskedastisitas, yaitu adanya ketidaksamaan varian dari residual pada semua pengamatan dalam model regresi. Untuk melakukan uji normalitas, pertama kita harus memasukkan dulu datanya ke dalam SPSS, yaitu data normalitas. Setelah itu kita klik analis, lalu deskriptif statistik, lalu kita klik explore. Setelah itu kita pindahkan Y-nya ke dependent list, kita klik plots. Pada kolom box plot kita checklist faktor level together, dan pada deskriptifnya kita checklist time and live dan histogram. Lalu kita checklist juga normality plots with test. Klik continue. Lalu pada kolom display kita klik bold, lalu kita tekan OK. Dan ini merupakan hasilnya. Untuk mengetahui apakah datanya berdistribusi normal, kita cukup melihat pada nilai signya. Pada kolom Shapiro-Wilk, nilai signya adalah 0,111, yang berarti datanya berdistribusi normal. Lalu pada kolom Lilliefors, nilai signya 0,200, berarti dia juga berdistribusi normal karena besar daripada 0,05. Yang kedua, kita akan melakukan uji autokorelasi. Kita masukkan data asumsi klasik, lalu kita klik analis, regression dan linear. Keuntungan kita masukkan ke dependen, dan penjualan serta biaya promosi ke independen. Setelah itu kita klik statistik, lalu pada regression dan coefficient kita klik estimates, confidence interval, dan covariance matrix. Lalu pada kolom kanannya kita checklist model fit, R-square change, descriptive, dan part and partial correlation. Dan pada kolom residual kita checklist Durbin-Watson. Lalu kita klik continue dan OK. Dan ini merupakan hasil dari uji autokorelasi. Yang ketiga, kita akan melakukan uji multikolinearitas. Kita masukkan data asumsi klasiknya, lalu kita klik analis, regression dan linear. Pada keuntungan kita masukkan ke dependen, penjualan dan biaya promosinya ke independen. Lalu kita klik statistik. Pada kolom regression coefficient kita checklist semuanya, estimate, confidence interval, dan covariance matrix. Lalu pada kolom bagian kanan juga kita checklist semuanya, model fit, R-square change,
deskriptif, part and partial correlation, dan collinearity diagnosis. Pada kolom residual juga kita checklist case wise diagnostic. Kita klik continue dan OK. Dan ini merupakan hasil dari uji multikolinearitas. Kita lihat nilai FIV-nya. Pada nilai FIV-nya apabila besar dari 10 seperti ini, yaitu 47,148, berarti dia mengandung multikolinearitas. Yang terakhir adalah uji heteroskedastisitas. Kita masukkan data asumsi klasik, lalu kita klik analis, regression, dan linear. Setelah itu kita masukkan keuntungan ke dependen, penjualan dan biaya promosinya ke independen. Lalu kita klik save. Pada kolom residual kita checklist unstandardized, kita klik continue dan OK. Kita abaikan, lalu kita ambil transform, compute variabel. Pada target variabel kita ketik ras 2, pada numeriknya kita ketik ABS, lalu kita klik OK. Setelah itu kita abaikan juga, kita ambil analis lagi, regression dan linear, lalu kita keluarkan keuntungan dari dependen dan kita masukkan res 2 ke dependen. Kita klik save lagi, kita hilangkan checklist pada unstandardized nya, setelah itu continue dan OK. Dan ini merupakan hasil dari uji heteroskedastisitas. Apabila nilai signifikansinya besar dari 0,05, berarti dia tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Dan pada hasil ini yaitu ada 0,85, 65, dan 0,285. Mereka tidak memiliki gejala heteroskedastisitas. Sedangkan pada 0,000 itu memiliki gejala heteroskedastisitas. Lalu kesimpulannya adalah pada uji normalitas untuk mengetahui dia berdistribusi normal atau tidaknya dengan melihat nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansinya itu besar dari 0,05 berarti dia berdistribusi normal. Dan apabila kecil daripada 0,05 berarti dia tidak berdistribusi normal. Dan pada uji autokorelasi kita melihat dari nilai D-nya. Apabila nilai D-nya lebih kecil daripada nilai DL berarti dia mengandung autokorelasi. Apabila dia nilai D tersebut di antara DL dan DU berarti dia tidak mengandung autokorelasi. Dan pada uji multikolinearitas kita melihat dari nilai FIV-nya. Apabila nilai FIV-nya besar dari 10 berarti terdapat multikolinearitas, dan apabila nilai FIV-nya kecil dari 10 berarti tidak terdapat multikolinearitas. Pada uji heteroskedastisitas yaitu kita juga melihat dari nilai signifikansinya. Apabila nilai signifikansinya lebih kecil daripada signifikansi alfa, berarti terjadi heteroskedastisitas. Dan apabila nilai signifikansinya lebih besar dari nilai signifikansi alfa, berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.